Asih Handayani beserta Yesi Marentika. Baiklah teman-teman, di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang apa itu sains. Nah, menurut pengertian, sains itu dibagi menjadi 4 pengertian. Yang pertama, secara umum istilah sains diartikan sebagai ilmu pengetahuan. Yang kedua, sains adalah sejumlah proses kegiatan mengumpulkan informasi secara sistematik tentang dunia sekitar. Yang ketiga, sains adalah pengetahuan diperoleh melalui proses kegiatan tertentu. Dan yang terakhir, sains itu adalah proses kegiatan yang dilakukan para saintis dalam memperoleh pengetahuan dan sikap terhadap proses kegiatan tersebut. Selanjutnya itu hakikat sains. Nah, itu dibagi menjadi 3, sains sebagai produk, sains sebagai proses, dan sains sebagai sikap atau nilai. Selanjutnya itu kedudukan ilmu pengetahuan alam. Nah, ilmu pengetahuan alam itu berkembang dari 2 cabang, yaitu filsafat alam yang kemudian berkembang menjadi rumpun ilmu alam atau the natural science. Dan yang kedua, filsafat moral yang kemudian berkembang dari ilmu-ilmu sosial atau the social science. Nah, ilmu alam itu dibagi menjadi 2, yaitu ilmu alam the physical science dan ilmu hayat. Nah, ilmu alam the physical science itu ada 2, yang pertama fisika dan astronomi. Untuk hakikat pendekatan sains, teknologi, dan masyarakat, menurut Rumansyah, pendekatan STS itu dilandasi oleh 3 hal penting, yaitu adanya keterkaitan yang erat antara sains dan teknologi dan masyarakat. Yang kedua, proses belajar, di mana mengajar menganut pandangan konstruktivisme yang pada pokoknya menggambarkan bahwa anak membentuk atau membangun pengetahuannya melalui interaksinya dengan lingkungan. Dan yang ketiga itu dalam pengajarannya terkandung 5 ranah yang terdiri atas ranah pengetahuan, ranah hubungan dan aplikasi, ranah kreativitas, ranah sikap, dan ranah proses sains. Baiklah, di sini saya akan mengajukan materi selanjutnya yang berkenaan dengan karakteristik pendekatan STM. Karakteristik pendekatan STM secara umum ada 10. Yang pertama, identifikasi masalah-masalah setempat, penggunaan sumber daya setempat untuk menyelesaikan masalah yang ada, keikutsertaan siswa yang aktif dalam mencari informasi untuk menyelesaikan masalah yang ada, perpanjangan pembelajaran di luar kelas, fokus kepada dampak sains dan teknologi terhadap siswa. Isi dari pembelajaran bukan hanya konsep-konsep saja yang harus dikuasai oleh siswa dalam kelas. Penekanan pada keterampilan proses di mana siswa dapat menggunakan dalam memecahkan masalah. Penekanan pada kesadaran karir yang berkaitan dengan sains dan teknologi, kesempatan bagi siswa untuk berperan sebagai warga negara, identifikasi bagaimana sains dan teknologi berdampak di masa depan, dan kebebasan atau otonomi dalam proses belajar. Baiklah, selanjutnya implementasi pendekatan sains, teknologi, dan masyarakat dalam pembelajaran biologi. Menurut Pujiadi, pelaksanaan pendekatan STM dapat dilakukan melalui 3 macam strategi. Strategi pertama, menyusun topik-topik tertentu yang menyangkut konsep-konsep yang ingin ditanamkan pada peserta didik. Yang kedua, menyajikan suatu topik yang relevan dengan konsep-konsep tertentu yang termasuk dalam standar kompetensi atau kompetensi dasar. Yang ketiga, mengajak anak untuk berpikir dan menemukan aplikasi konsep sains dalam industri atau pokok teknologi yang ada di masyarakat di sela-sela kegiatan belajar berlangsung. Selanjutnya, ada 4 langkah kegiatan kelas yang secara komprehensif. Yang pertama, fase invitasi, eksplorasi, fase mengusulkan penjelasan dan solusi, dan fase mengambil tindakan. Nah, selanjutnya yaitu ada tujuan hakikat pendidikan ilmu pengetahuan alam. Yang pertama, memberi pengetahuan sebagai bekal hidup kepada anak tentang dunia di mana mereka hidup, agar anak tidak keliru terhadap alam sekitar. Yang kedua, memberi bekal pengetahuan praktis agar anak dapat menyongsong dan menghadapi kehidupan modern yang serba praktis dan tepat. Yang ketiga, menanamkan sikap hidup yang ilmiah. Yang keempat, memberikan keterampilan yang dapat digunakan dalam mengatasi segala permasalahan yang ditemukan dalam kehidupannya. Yang kelima, menanamkan rasa hormat dan menghargai kepada penemu-penemu IPA yang telah banyak berjasa bagi kesejahteraan dunia dan manusia.
Yang keenam, menanamkan rasa cinta terhadap alam sekitar sehingga menyadari kebesaran dan keagungan Tuhan Yang Maha Esa. Baiklah, saya Nurul Asyihandayani, NPM A1D019065, ingin melanjutkan materi, yaitu manfaat ilmu pengetahuan alam. Pertama, penyediaan pangan, penyediaan sandang, dan penyediaan papan. Kemudian, kreativitas. Pengertian kreativitas dapat dirumuskan sebagai suatu proses keaktifan kognitif seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik berupa karya baru maupun karya kombinasi yang semuanya itu relatif berbeda dengan apa yang ada sebelumnya. Kemudian, beberapa ciri anak siswa yang kreatif. Yang pertama, keterbukaan terhadap pengalaman. Yang kedua, kemampuan untuk menilai situasi sesuai dengan patokan pribadi seseorang. Dan yang ketiga, kemampuan untuk bereksperimen, untuk bermain dengan konsep-konsep. Nah, ciri anak tersebut dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada aptitude dan non-aptitude. Yang aptitude adalah yang pertama, keterampilan berpikir lancar, keterampilan berpikir luas, keterampilan berpikir orisinil, keterampilan memperinci atau mengelaborasi, keterampilan menilai atau mengevaluasi. Nah, yang non-aptitude itu juga dibagi menjadi 5. Yang pertama, rasa ingin tahu, bersifat imajinatif, merasa tertantang oleh kemajemukan, berani mengambil resiko, dan yang terakhir, sifat menghargai. Kemudian, tahapan-tahapannya ada 4. Yang pertama itu ada tahapan persiapan atau preparation. Yang kedua inkubasi atau incubation. Yang ketiga iluminasi atau illumination. Yang keempat ada verifikasi atau verification. Terima kasih. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi kreativitas. Yang pertama, faktor tersedianya sarana kebudayaan. Kedua, keterbukaan terhadap rangsangan kebudayaan. Ketiga, memberikan kesempatan bagi bebas terhadap media kebudayaan bagi semua warga negara tanpa diskriminasi. 4, faktor interaksi antara pribadi-pribadi. 5, faktor insentif penghargaan atau hadir. Selanjutnya, upaya guru dalam mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Menurut Emulia tahun 2003, yang pertama, dikembangkannya rasa percaya diri pada diri siswa dan mengurangi rasa takut. Kedua, memberikan kesempatan pada seluruh siswa untuk berkomunikasi ilmiah secara bebas terarah. Ketiga, melibatkan siswa dalam menentukan tujuan belajar dan evaluasinya. Keempat, memberikan pengawasan yang tidak terlalu ketat dan tidak otoriter. 5, melibatkan mereka secara aktif dan kreatif dalam proses pembelajaran secara keseluruhan. Selanjutnya, cara mengidentifikasi kecerdasan peserta didik, perkembangan kemampuan intelektual, yaitu ada 2. Pertama, pengamatan, dan kedua, analisis produk. Ada 3 tahap perkembangan intelektual, yaitu tahap teologis, tahap metafisis, tahap positif. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan intelektual. Menurut Andi Mapiare tahun 1982, hal-hal yang mempengaruhi perkembangan intelektual yaitu 1. Bertambahnya informasi yang disimpan dalam otak seseorang sehingga ia mampu berpikir reflektif. Kedua, banyaknya pengalaman dan latihan-latihan memecahkan masalah sehingga seseorang dapat berpikir proporsional. 3. Adanya kebebasan berpikir menimbulkan keberanian seseorang dalam menyusun hipotesis-hipotesis yang radikal, kebebasan menjajaki masalah secara keseluruhan. Selanjutnya, peranan kreativitas dalam pembelajaran sains, yaitu dimulai dengan pendidikan dalam keluarga dan dilanjutkan dengan pendidikan formal dan sekolah dasar, menengah dan perguruan tinggi, semuanya harus secara konsisten diprogramkan untuk meningkatkan sifat kreatif dan inovatif masyarakat secara luas. Terima kasih.